Kemudian bagaimana kita menambal gigi dengan gigi emas, ya, menambal gigi dengan gigi emas, ya. Di sini para ulama menjelaskan al-asnanud dzahabiyah la yajuzu tarkibuha. Memakai gigi emas itu hukumnya tidak boleh, haram, ya, bagi laki-laki ataupun perempuan. Bagi laki-laki tidak boleh, haram, ya, illa li darurah, kecuali dalam keadaan darurat, ya, bagi laki-laki. Karena laki-laki memang pada dasarnya tidak boleh menggunakan emas. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu jika dia menambal gigi pengen memakai emas, maka itu tidak mengapa. Karena pada dasarnya perempuan itu dibolehkan memakai emas, ya. Jadi tidak mengapa, ya. Selama bukan dalam rangka israf. Apa itu israf? Berlebih-lebihan, dan juga bukan untuk gaya-gayaan. Ya, bukan untuk gaya-gayaan. Itu tidak mengapa. Ya. Lalu bagaimana kalau seorang wanita yang memakai gigi palsu emas ataupun laki-laki yang memakai gigi palsu emas meninggal dunia? Maka kalau bisa gigi itu dicopot. Kalau bisa gigi itu dicopot. Kenapa? Karena gigi itu bagian dari harta. Dan harta peninggalan mayit statusnya milik siapa? Milik ahli waris, harus dibagikan menjadi ahli waris. Namun jika dicopot itu akan menimbulkan rusak apa? Rusak gusi mayit, kan mayit itu wajib dimuliakan. Ya, jasad yang sudah meninggal itu harus dimuliakan, tidak boleh dilukai. Jika ketika dicabut akan melukai gusi mayit, maka tidak harus dicopot. Jadi dibiarkan terkubur dengan membawa gigi emas. Tapi itu mah nggak usah. Kalau gigi palsunya bukan emas. Karena kalau emas itu berharga. Kalau gigi palsu yang biasa ya itu nggak berharga seperti itu. Ya. Baik, berikutnya adalah bagaimana hukumnya apa di sini? Memakai gigi apa namanya? Yang gigi yang dipasang itu. Giginya ada, misalnya giginya kecil dipasang, gigi kelinci dipasang jadi rapih gitu. Bagaimana hukumnya? Di sini dijelaskan idza lam yumkin izalatas sus illa bi kisaiha bidzahab fala ba'sa bidzalika wa in kana yumkinu biduni dzahab fala yajuz. Ya. Jika tidak bisa dihilangkan kecuali harus memakainya, maksudnya memakai tersebut fala ba'sa, maka itu tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Ya, artinya bukan termasuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat antusias masyarakat yang mendaftarkan anak-anaknya di Pondok Pesantren Al-Qur'an Darul Yusr untuk belajar Al-Qur'an dan pendidikan keislaman, namun karena terbatasnya sarana dan prasarana pesantren, maka kami mengajak sahabat-sahabat iman yang ingin mendapatkan pahala jariyah, yuk ikut berinfak di dalam program kami. Ada 2 program yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah untuk pembebasan lahan pesantren seluas 5.300 meter persegi atau senilai 1 miliar lebih. Dengan berwakaf tanah sebesar 200.000 per meter saja, Anda sudah mendapatkan saham investasi akhirat. Silahkan salurkan infak wakaf Anda ke rekening Yayasan Al-Baitul Ma'mur Indonesia, Bank Syariah Indonesia atau BSI di 712-1020558. Program yang kedua yang Anda bisa ikut serta di dalam kebaikan ini juga adalah pembangunan gedung pesantren Darul Yusr dengan luas tanah sebesar 1054 meter persegi atau senilai 3 miliar untuk pembangunan gedung ini 2 lantai
Dengan berinfak minimal 100.000 saja, Anda sudah mendapatkan saham amal jariah. Silahkan salurkan infak dan wakaf Anda ke rekening donasi pendidikan Darul Yusr Bank Syariah Indonesia atau BSI di 717-828-3205. Apa yang Anda infakkan semoga menjadi sebab keberkahan rezeki Anda, kesehatan Anda, dan mendapat pahala yang akan terus mengalir dalam catatan kebaikan Anda. Jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.